Anda nggak usah malu umat Islam, belajar sama orang Kristen dan sama orang Katolik, Protestan dengan Katolik, ayo kita belajar. Kok perbedaan teologi yang sangat substantif, masalah tentang ketuhanan Yesus, banjir darah perang saudara mereka itu ratusan tahun, kok sekarang bisa damai. Yuk kita belajar sama mereka, jangan malu ya, tanya gimana kiatnya, itu aja kok. Ini kan dendam zaman dahulu, sudah silakan, itu sejarah. Saya tidak mempermasalahkan siapa yang sah jadi khalifah, apakah Ali apa Abu Bakar. Wis kelewat zaman ikin mah. Wis. Ya, saya mengakui khalifah Abu Bakar. Tetapi argumentasi saya tidak sama dengan argumentasinya ahli sunnah wal jamaah. Paham begini? Pendapat saya sama. Saya mengakui khalifah Abu Bakar sah. Tapi argumentasi saya tidak sama dengan argumentasinya ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Ahli sunnah wal jamaah mengakui khalifah Abu Bakar sah karena satu, dipilih secara demokrasi. Isyarat-isyarat menunjukkan bahwa hanya Abu Bakarlah orang yang diperintahkan mengimami sholat subuh ketika Rasulullah sedang sakit. Dan Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam, yang jasa pendampingannya adalah luar biasa. Dan Abu Bakar juga termasuk minal muhajirin, dan Abu Bakar juga termasuk sahabat dekat dari Rasulullah. Dan Abu Bakar juga punya kaitan persaudaraan melalui perkawinan Siti Aisyah. Itu alasan-alasan ahli sunnah wal jamaah. Saya mengakui Abu Bakar itu bukan dari situ argumentasi. Saya tidak ada urusan seorang pemimpin merebut kekuasaan secara konstitusional atau melalui kudeta, tidak ada urusan. Saya akan mengakui kepemimpinannya sah ketika dia berkuasa, mampu menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Selesai. Betul nggak? Iya. Abu Bakar telah mampu memelihara kondusivitas, keamanan negara yang dibangun, yang hampir terobek-robek oleh kepentingan-kepentingan ya Persia, kepentingan Romawi, kepentingan Yahudi. Iya kan? Dia mampu menjaga keutuhan negara yang baru dibangun itu. Selesai. Bagi saya tidak ada urusan Pak Harto hasil kudeta atau tidak, nggak ada urusan. Pak Harto telah membuktikan kemampuannya memakmurkan negeri ini. Iya kan? Sekalipun konstitusional dipilih secara pemilu, kalau dia tidak mampu menyengsarakan rakyatnya, pasti digulingkan lagi. Betul nggak? Itu logika saya. Jadi pada beliau argumentasi saya dengan al-sunnah? Ya tidak. Awas loh. Ini hal-hal yang pada orang tidak paham. Abu Bakar nih sangat-sangat konservatif dalam meneruskan kebijakan-kebijakan Kanjeng Nabi. Dia tidak mau melakukan modifikasi. Dia tidak mau melakukan perubahan-perubahan apapun. Pengen persis kayak Nabi. Itu hebatnya. Sampai Umar minta supaya Quran dicetak, ditolak, tidak disuruh Rasulullah. Sahabat pada mati, ini Quran berserakan, nggak dikumpulin. Nanti pertinggal anak cucu bagaimana? Tidak ada urusan. Saya tidak disuruh oleh Rasulullah. Mumet di sini Umarnya. Sampai terakhir, oke, saya setuju, tapi jangan pakai uang negara. Kata Utsmannya, saya yang biayai. Alhamdulillah, kalau Allah tidak kasihkan hidayah, Abu Bakar dibukakan hatinya menyetujui proyek Umar, kita tidak pegangan mushaf kok. Jadi pengumpulan Al-Quran bid'ah bukan tuh? Bid'ah, alhamdulillah bid'ah. Allah itu maha bid'ah. Allah al-mubdi'. Allah itu maha. Jadi gini, saya bisa sependapat dengan Syiah. Saya bisa sependapat dengan Mu'tazilah. Saya bisa sependapat dengan Ahli Sunnah Jamaah. Tapi bisa terjadi argumentasi yang berbeda. Saya mungkin sependapat dengan ulil absar. Orang Kristen bisa masuk surga. Orang Buddha bisa masuk surga. Tapi argumentasi yang berbeda. Kalau beliau mengatakannya agama adalah sama. Saya tidak, agama tidak sama. Kenapa saya katakan semua bisa masuk surga? Saya kembalikan kekuasaan mutlak Allah untuk mengampuni siapapun, untuk menyiksa siapapun. Dan surga mutlak Allah yang menentukan. Apa Allah terikat dengan syarat untuk ini kata firman tasya wa tu'adzibu man? Lah itulah persoalannya. Jadi ini orang banyak nggak paham tentang pemikiran kita di sini. Iya kan begitu?